Beberapa waktu lalu, potongan adegan sinetron yang menampilkan sebuah boneka Hello Kitty sedang direbus dan mengejutkan satu keluarga sempat heboh di media sosial. Tidak lama kemudian, klip sinetron lain pun ikut viral. Kali ini menunjukkan seorang pria tanpa tangan yang di beberapa adegan tampak jelas menyembunyikan tangannya di balik kemeja. Hal ini sekilas terlihat seperti kesalahan yang dapat dengan mudah dikoreksi dengan pengambilan gambar ulang atau dipotong saat proses penyuntingan. Namun, adegan tersebut dibiarkan bahkan sampai disiarkan. Sudah sejak lama, sinetron dicap sebagai tontonan berkualitas rendah yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam beberapa tahun terakhir, sinetron secara konsisten dinilai sebagai salah satu acara televisi paling tidak berkualitas menurut survei Komisi Penyiaran Indonesia. Sekarang ada rasa malu ketika kita diasosiasikan dengan sinetron. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Dulu sinetron tidak diterpa stigma seperti sekarang, apalagi di era kemasannya pada tahun 1990-an. Era inilah yang melahirkan berbagai sinetron legendaris seperti Sidul Anak Sekolahan, Janjiku Tersayang, dan Tersanjung. Sinetron-sinetron tersebut syarat dengan drama dan kadang bertele-tele. Namun, dosa terbesar mereka hanya sebatas efek khusus yang masih buruk. Kemudian, muncullah proses yang dikenal sebagai stripping. Seketika, dunia sinetron yang selama ini kita kenal pun berubah. Stripping merujuk kepada budaya kejar tayang dalam produksi sinetron, mulai dari penulisan naskah, pengambilan gambar, penyuntingan, hingga penayangan. Seluruh prosesnya bisa diselesaikan dalam kurang dari 24 jam. Sejak saat itu, industri sinetron berubah. Rumah produksi baru mulai bermunculan, sinetron yang diluncurkan pun semakin banyak dan beragam. Bahkan, publik mulai terbiasa menikmati episode baru setiap hari. Efeknya terhadap kru sinetron sangat brutal. Kita selalu menebak besok syuting ceritanya akan seperti apa, lokasinya seperti apa. Gak jarang pagi syuting dan malamnya sudah tayang, kata Guntur Arif Saputra, seorang pengarah gambar yang pernah terlibat dalam produksi sinetron. Setelah melihat situasi yang diuraikan oleh para pekerja sinetron, kita dapat memahami mengapa sinetron masih seperti sekarang. Sekarang, banyak sekali adegan sinetron yang bisa dibilang ikonis. Contohnya, 1. Adegan kamera zoom in, zoom out. 2. Karakter yang pingsan karena ditabrak mobil. 3. Karakter yang ditampar. Ya Allah. 4. Monolog internal. Masa secepat itu sih Ben sama Diandra baikan? Perasaan dulu Ben kalau ngambek sama... Dan 5. Makeup yang medok di mana saja. Mama udah pernah bilang sama sutradaranya supaya kamu tuh jadi bawang putihnya aja. Tapi dianya nggak mau. Sinetron memang mampu menjadi bagian penting dari kehidupan penontonnya. Sinetron Suara Hati Istri di Indosiar adalah contoh sinetron yang walaupun memiliki banyak celah, mampu mencuri hati jutaan istri di Indonesia. Sebagai salah satu dari 20 program televisi dengan rating tertinggi se-Indonesia, Suara Hati Istri telah berhasil membentuk masanya sendiri. Masa ini terkumpul berdasarkan sesuatu yang lebih dalam. Suara Hati Istri kebanyakan fokus pada topik beratnya kehidupan seorang istri. Suami kejam dan suka berselingkuh, mertua yang jahat, dan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi seorang istri. Ternyata, topik ini menyentuh nurani jutaan istri di Indonesia. Mereka merasa terwakili oleh pengalaman-pengalaman seorang istri yang diceritakan di sinetron ini. Dan mereka merasa dimengerti. Pada akhirnya, sinetron akan bergerak ke arah yang diinginkan para pemain di industrinya. Satu-satunya kekuatan yang lebih besar adalah permintaan pasar. Kualitas sinetron hanya akan membaik ketika publik menuntut konten yang lebih bermutu dan mulai meninggalkan konten berkualitas rendah. Sampai itu terjadi, kita akan terus mendapati berbagai adegan sinetron yang menjadi viral di media sosial.